Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Flash Media, channel yang mengulas seputar dunia plastik dan dunia daur ulang sampah plastik Indonesia. Oke, di video kali ini kita tidak membahas teknis daur ulang sampah plastik. Kali ini saya hanya akan mencoba sharing tentang dunia atau usaha daur ulang sampah plastik. Semoga hal ini nantinya bisa menjadi referensi buat teman-teman di luar sana, terutama teman-teman yang mulai tertarik masuk ke dalam dunia daur ulang sampah plastik. Sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa kita pamper dulu. Oke, selamat datang kembali. Di video kali ini saya akan mencoba sharing tentang bisnis atau usaha daur ulang sampah plastik. Ada beberapa masukan yang masuk di Instagram Flash Media, terutama buat teman-teman yang baru masuk di usaha daur ulang sampah plastik. Kebanyakan dari mereka masih meraba-raba bagaimana bisnis daur ulang sampah plastik, apa kelebihan dan kekurangan dari bisnis ini. Saya akan mencoba menjelaskan secara sederhana, dan semoga saja logika ini bisa dipahami oleh teman-teman yang mulai tertarik untuk masuk di dunia daur ulang sampah plastik. Hal pertama yang perlu saya tekankan, dunia daur ulang sampah plastik ini adalah bisnis yang stabil. Walaupun seperti usaha-usaha lainnya, komoditas plastik ini pada beberapa saat mengalami penurunan harga dan kemudian pada beberapa saat lagi mengalami kenaikan harga. Dan hal ini sudah lumrah bukan hanya di dunia plastik, tetapi di komoditi-komoditi lain, misalnya di komoditi pertanian atau hortikultura. Komoditi-komoditi seperti ini pasti mengalami gejolak harga. Begitu juga di industri daur ulang sampah plastik. Tetapi mengapa saya bisa mengatakan bahwa bisnis daur ulang sampah plastik ini adalah bisnis yang stabil? Karena kalau boleh dikatakan plastik adalah sembakonya industri. Kalau bicara sembako artinya bahan pokok yang dibutuhkan oleh industri. Jadi bagi pemula yang mau masuk dan tertarik di dunia daur ulang sampah plastik, mindset pertama ini harus Anda tanamkan agar tidak ragu-ragu bahwa plastik adalah sembakonya industri. Terus yang kedua, mengapa usaha daur ulang sampah plastik ini saya katakan usaha yang bisa dibilang stabil? Secara logika, kalau kita lihat secara umum, memang material plastik atau komoditi plastik ini berasal dari daerah perkotaan atau daerah-daerah industri. Tetapi yang perlu ditekankan, konsumen plastik ini merata mulai dari gunung, pesisir, sampai perkotaan menggunakan material plastik. Petani menggunakan material plastik, pedagang menggunakan material plastik, peternak juga menggunakan material plastik. Jadi walaupun produsen plastik ini berada di daerah perkotaan atau daerah industri, tetapi pengguna plastik ini merata di seluruh daerah. Itulah mengapa saya katakan usaha daur ulang sampah plastik ini bisa dibilang relatif stabil. Jadi buat kawan-kawan pemula yang mulai tertarik di dunia daur ulang sampah plastik, jangan ragu untuk masuk ke bisnis daur ulang sampah plastik. Terus yang ketiga, ada pertanyaan bahwa di mana-mana ada penggilingan plastik yang tutup atau bangkrut. Bisa saya katakan industri daur ulang sampah plastik ini adalah industri yang unik dan industri yang sangat kompleks. Memang di beberapa daerah, mungkin kalau kita lihat di media sosial, banyak sekali mesin-mesin yang dijual. Artinya mereka sudah mulai gulung tikar dalam usaha daur ulang sampah plastik. Tetapi uniknya di sisi lain banyak sekali pengusaha-pengusaha daur ulang sampah plastik baru atau pengusaha-pengusaha pemula yang mulai tertarik di dunia daur ulang sampah plastik. Terus yang jadi pertanyaan, mengapa para pelaku daur ulang tersebut sampai gulung tikar? Mungkin akan kita bahas hal ini di video-video selanjutnya. Tetapi menurut pengalaman saya, ada dua faktor penting yang mempengaruhi usaha daur ulang sampah plastik itu gulung tikar. Pertama adalah faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor dari internal itu sendiri. Saya akan coba jelaskan faktor internal apa yang bisa mempengaruhi sampai usaha daur ulang sampah plastik itu gulung tikar. Faktor utama adalah faktor dari pribadi kita masing-masing. Menurut pengalaman saya, dan ini saya alami sendiri di lapangan, ada beberapa teman-teman yang sudah melakukan usaha daur ulang sampah plastik. Bisa dibilang usahanya itu lancar-lancar saja dan baik-baik saja, tetapi mungkin sudah merasa usahanya sudah di atas angin, jadi kelakuannya itu bermacam-macam. Ada yang terjerat judi online dan lain-lain. Jadi itu adalah faktor dari pribadi masing-masing. Dan saya rasa kalau usaha ini dilakukan dengan telaten dan serius, saya yakin pasti akan menghasilkan profit yang lumayan. Jadi kalau ada pernyataan banyak sekali usaha daur ulang sampah plastik yang tutup atau gulung tikar, terutama di segmen penggilingan,
itu bisa saya katakan tidak sepenuhnya benar, karena di sisi lain banyak sekali pengusaha-pengusaha baru, terutama pengusaha muda yang mulai tertarik di dunia daur ulang sampah plastik. Terus yang terakhir yang perlu saya sampaikan, mengapa sih usaha daur ulang sampah plastik ini menarik? Di era sekarang, terutama di era Presiden Prabowo ini, banyak sekali intensif yang mau dikucurkan kepada pengusaha daur ulang sampah plastik. Terutama pengusaha daur ulang sampah plastik yang berhubungan langsung dengan isu-isu lingkungan. Misalnya pengolahan TPA, bank sampah, dan lain-lain. Karena industri daur ulang sampah plastik sebenarnya adalah industri yang mengolah sampah dari masyarakat. Jadi buat kawan-kawan pemula, jangan ragu-ragu untuk masuk ke dunia daur ulang sampah plastik. Nantinya akan banyak intensif yang akan dikucurkan oleh pemerintah. Tentunya lewat jalur-jalur yang sudah ditentukan oleh pemerintah, misalnya dari Dinas Lingkungan Hidup, dari KLHK, mungkin ada juga dari asosiasi-asosiasi yang menaungi usaha daur ulang sampah plastik. Jadi kesimpulan di video kali ini adalah mengapa bisnis daur ulang sampah plastik ini adalah bisnis yang stabil. Pertama, material plastik, terutama material daur ulang sampah plastik adalah sembakonya industri. Terus yang kedua, pengguna plastik ini merata, baik di pegunungan, di pesisir, di pedesaan, dan di perkotaan. Semuanya menggunakan material plastik. Jadi tentu saja bahan baku untuk keperluan daur ulang sampah plastik ini masih sangat tersedia dalam skala yang mungkin dibilang cukup besar. Yang ketiga, usaha daur ulang sampah plastik ini adalah usaha yang unik. Walaupun banyak pelaku daur ulang sampah plastik yang gulung tikar, tetapi di sisi lain banyak juga pengusaha-pengusaha pemula yang mulai tertarik dan mulai menjalankan usaha daur ulang sampah plastik. Terus yang terakhir, yang keempat adalah di era sekarang, di era pemerintahan baru, saya dengar banyak sekali intensif yang akan dikucurkan kepada pelaku daur ulang sampah plastik, terutama pelaku-pelaku daur ulang sampah plastik yang berhubungan langsung dengan lingkungan hidup. Buat kawan-kawan yang mau terjun ke usaha daur ulang sampah plastik, jangan ragu kalau usaha daur ulang sampah plastik ini adalah usaha atau bisnis yang stabil. Dan buat teman-teman yang sudah di segmen daur ulang sampah plastik, tetap semangat karena kegiatan daur ulang sampah plastik yang Anda lakukan adalah kegiatan mulia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini, like, share, dan komen agar kami lebih bersemangat dan lebih berkembang dalam menyajikan info-info seputar dunia plastik dan dunia daur ulang sampah plastik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.